Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Dirga Yuza Setiawan, sering dipanggil Dirga atau Yuza. Saya sekarang usianya 35 tahun. Saya mulai mengenal Pak Prabowo, pertama dikenalkan sebenarnya pas saya usia 1 tahun. Oleh orang tua saya, kita silaturahmi ke rumah beliau saat Idul Fitri. Tapi saya benar-benar mulai mengenal beliau ketika saya di SMP. Waktu itu sekali lagi kami bertemu dalam suasana Idul Fitri dan kami berdiskusi soal perkudaan. Nah, saya bantu beliau di bidang perkudaan sehingga waktu itu saya lulus SMA memilih untuk mengambil gap year dan bekerja untuk Pak Prabowo, membantu beliau menyiapkan tim nasional polo berkuda Indonesia yang bertanding di SEA Games Thailand tahun 2007. Nah, setelah dari gap year tersebut dan semakin mengenal Pak Prabowo secara pribadi, saya memilih mengambil S1 di bidang ilmu politik dan komunikasi di Universitas Melbourne dan kembali ke Indonesia, saya membantu beliau sebagai asisten sorot. Nah, di sini saya membantu menyiapkan materi-materi beliau untuk apa aja yang visi beliau untuk Indonesia sehingga bisa divisualisasikan melalui layar besar. Nah, di tahun 2015 saya berkesempatan untuk kuliah S2 di Oxford, Inggris, di mana waktu itu Pak Prabowo juga sempat sekolah di Inggris ketika beliau SMA. Nah, sepulang dari Inggris saya kerja di McKinsey & Company dan membantu Pak Prabowo sebagai penulis naskah pidato. Nah, sejak 2017 saya juga membantu beliau sebagai penulis dan editor buku-buku beliau. Jadi ada buku Paradoks Indonesia, ada Indonesia Menang, ada Paradoks Indonesia dan Solusinya, ada Kepemimpinan Militer, dan yang terbaru adalah Strategi Transformasi Bangsa. Sebagai editor buku-buku Pak Prabowo, saya berkesempatan untuk banyak sekali berinteraksi dengan beliau, mencerna pemikiran besar beliau untuk bangsa Indonesia, dan mencoba menyajikannya dalam infografi dan narasi yang bisa diterima oleh banyak orang. Pak Prabowo adalah seorang yang visioner. Beliau tahu persis apa yang beliau inginkan untuk dirinya dan untuk rakyatnya. Nah, sebagai seorang yang visioner, beliau banyak membaca dan banyak menulis. Nah, ini yang kita bisa lihat juga teraktualisasikan dalam safe space beliau, yaitu library beliau di Hambalang. Jadi kalau teman-teman lihat, seringkali beliau menerima tamu dan melakukan diskusi-diskusi yang panjang dan intens itu ada di library beliau. Kayak terakhir menerima Mas Gibran di Hambalang, ya menerimanya di library. Bagi beliau, buku adalah harta yang sangat berharga. Ya makanya kalau zaman dulu di Inggris terutama di tahun 1800-an buku itu biasanya ada gemboknya karena harganya mahal. Satu buku itu seharga satu laptop sekitar $3.000 gitu. Nah, sekarang itu beliau juga masih merasa buku itu harta yang sangat penting dan beliau mencoba untuk mengaktualisasikan pikiran-pikirannya dalam buku-buku yang kita bisa baca semua sekarang di bukuprabowo.com secara gratis. Indonesia sekarang mengalami yang namanya bonus demografi, di mana mayoritas penduduk Indonesia adalah berusia muda dan produktif. Nah, masa bonus demografi ini akan berakhir tidak lama lagi, kurang lebih 13 tahun lagi. Nah, memiliki populasi muda yang banyak itu bukan berarti sebuah competitive advantage jika populasi mudanya itu pertama tidak berani, tidak capable, dan tidak berintegritas. Nah, ketika saya dapat kesempatan 2 tahun yang lalu untuk membantu di BUMN, saya mencoba menjadi pemuda Indonesia yang punya keberanian, punya kapabilitas, dan punya integritas. Karena itulah yang dibutuhkan untuk bisa membenahi dan menjalankan
usaha negara dengan baik. Nah, saat ini di bawah kepemimpinan Pak Menteri BUMN yang sekarang, Pak Erick Thohir, anak muda ini banyak diberikan kesempatan. Bahkan sudah lebih dari 10% pimpinan BUMN itu adalah milenial muda, termasuk saya salah satunya. Nah, tapi muda itu nggak cukup. Muda itu harus punya tadi keberanian untuk bersuara, keberanian untuk bertindak, keberanian juga untuk belajar. Muda itu juga harus punya kapabilitas. Artinya nggak bisa sekedar muda terus diberikan amanah, ya. Harus punya pengalaman juga di industri yang terkait. Yang terakhir paling penting, muda itu harus punya integritas. Nah, biasanya anak muda itu lebih mudah untuk berintegritas daripada mereka yang memang sudah terbebani dengan berbagai macam beban hidup gitu ya. Kalau anak muda biasanya kan bebannya masih ringan, masih bisa lebih banyak pilihan untuk menjadi idealis. Nah, ini yang benar-benar harus dites, dan mudah-mudahan anak-anak muda bisa lebih banyak yang tadi berani, berintegritas, dan juga memiliki kapasitas yang baik. Nah, kemarin saat saya berada di BUMN, saya mencoba menerapkan semua nilai-nilai yang selama ini Pak Prabowo ajarkan kepada saya dan juga ke kader-kader muda lainnya. Kita harus menjadi pemimpin yang berani, berintegritas, dan juga memiliki kapasitas. Bapak Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah mencanangkan bahwa Indonesia harus tumbuh di kecepatan 8%. Nah, tumbuh 8% ini bukanlah sebuah cita-cita yang bisa didiskon. Kenapa? Karena kalau kita tidak tumbuh 8%, maka kita akan terjebak dalam sebuah kondisi yang dinamakan middle income trap. Nah, artinya kita harus tumbuh 8%. Nah, tumbuh 8% itu harus dibarengi dengan pertumbuhan di sektor hijau. Kenapa? Karena di tahun 2030 kita punya target nationally determined contribution, di mana kita harus menurunkan emisi gas rumah kaca kita secara signifikan. Artinya growth kita ke depan haruslah green growth, yang juga mengubah sebagian faktor produksi kita menjadi greener atau green. Nah, yang ketiga, kita juga harus memahami bahwa kita memiliki keterbatasan financing dalam negeri. Oleh karena itu, kita juga harus memahami sektor keuangan dan mengetahui creative financing, baik itu untuk menarik dana di dalam negeri dan juga untuk menarik dana dari luar negeri untuk membiayai berbagai kebutuhan investasi di Indonesia. Nah, yang terakhir, kita juga harus mendorong export oriented industries. Artinya Indonesia harus menjadi provider suatu jasa atau barang untuk seluruh dunia. Ini menjadi sangat penting agar rupiah kita menjadi mata uang yang kuat. Jadi tadi kita harus tumbuh 8%, kita harus tumbuh secara green, kita harus kreatif dalam melakukan financing, dan juga kita harus export oriented industry. Nah, disinilah peran besar anak muda ke depannya. Apakah itu dengan melakukan hilirisasi digital, atau apakah itu dengan melakukan terobosan di industri-industri yang memang masuk ke kategori ini. Sebagai contoh, anak muda bisa berperan banyak di industri pariwisata. Saat ini kita punya jumlah wisman ke Indonesia itu hanya 10 juta orang setiap tahun. Padahal tetangga kita Thailand bisa sampai 20 juta, bahkan sekarang menargetkan 40 juta wisman setiap tahunnya. Nah, orang Indonesia itu orang-orang kreatif. Anak-anak Indonesia, anak-anak kreatif. Harusnya kita bisa menunjukkan kreativitas kita ke panggung dunia, membuat konten-konten yang membuat orang itu tertarik untuk datang dan berlibur ke Indonesia. Ini sangat menentukan dalam 5 tahun ke depan. Yang kedua, dunia juga akan mengalami yang namanya protein crisis. Jadi setiap tahun jumlah kebutuhan protein dunia itu naik 1,8%, padahal supply protein dunia hanya naik 1%. Nah, ini inflection point-nya di tahun 2030. Nah, Indonesia itu bisa menjadi provider protein dunia karena kita punya sumber daya laut yang sangat luas.
Nah, anak muda Indonesia harus berani nih untuk masuk ke sektor perikanan dan kelautan dan lihat potensi laut kita dan mampu mengolah potensi itu menjadi sebuah sumber ekonomi yang besar dan berorientasi ekspor. Yang terakhir adalah soal AI. Jadi kita melihat sekarang AI itu inevitable. Kita akan tumbuh cepat kalau kita bisa menggunakan AI. Kalau zaman dulu manusia itu dinilai apakah dia bisa Microsoft Word, PowerPoint, nah kedepannya akan nilai bisa memanfaatkan generative AI atau enggak. Nah, generative AI ini butuh banyak resource. Jadi kapasitas komputasi dunia saat ini di sekitar 40 gigawatt. Kapasitas komputasi ini harus naik ke 120-130 gigawatt dalam 5 tahun ke depan. Nah, mayoritas dari penambahan kapasitas komputasi dunia itu haruslah dari renewable energy. Nah, Indonesia ini punya, ya kita punya geothermal, kita juga punya hydropower, kita juga punya potensi solar yang cukup besar. Nah, ini harus menjadi perhatian bagi anak-anak muda Indonesia supaya Indonesia bisa menjadi AI brain of the world. Nah, kedepannya Indonesia harus semakin relevan di panggung internasional. Pak Prabowo sudah membuka jalan. Indonesia ini menawarkan diri menjadi peacekeepers of the world. Ya, tidak semua negara bisa menjadi peacekeepers. Tidak semua negara diterima pasukannya untuk datang ke negara lain. Karena ketika sebuah negara menerima peacekeepers dari negara lain, itu seperti menerima orang, tamu ya, bersenjata masuk ke negara sendiri. Nah, Indonesian peacekeepers atau penjaga perdamaian Indonesia itu banyak diterima di Timur Tengah. Misalkan kita punya pasukan di Lebanon yang sudah diterima, sudah bertahun-tahun di sana. Nah, berarti Indonesia bisa menjadi peacekeepers of the world. Dari sisi ekonomi, Indonesia bisa menjadi AI brain of the world, bisa menjadi protein provider of the world, dan juga bisa menjadi tourist destination of the world. Nah, itu harus kita kembangkan selama 5 tahun ke depan. Ketika kita mendesain arah negara kita harus tahu kita mau lihat manusia Indonesia 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan seperti apa. Karena sebuah negara itu bisa dinilai sebagai negara maju atau negara tidak maju dari manusianya. Nah, yang membentuk manusia Indonesia ada dua. Pertama adalah pendidikannya, yang kedua adalah konsumsi nutrisinya. Jadi kalau konsumsi nutrisinya tidak bersaing dengan negara-negara tetangga kita, maka sulit bagi kita secara fisik bersaing dengan mereka. Misalkan sebagai contoh, orang Indonesia saat ini mengkonsumsi susu 16 liter atau setara 16 kilo setahun. Di mana orang Malaysia itu konsumsinya jauh lebih tinggi, bahkan orang Australia itu sampai dengan 200 liter setahun. Nah, 16 liter versus 200 liter. Akhirnya rata-rata tinggi orang Indonesia juga jauh berbeda dengan rata-rata tinggi orang Australia sebagai contoh. Nah, kedepannya Pak Prabowo punya gagasan makan siang dan susu gratis atau makan bergizi gratis di sekolah itu adalah sangat strategis. Kenapa? Karena kita lihat misalkan di Jepang dan di negara-negara Eropa, program seperti ini udah jalan bukan hanya puluhan tahun, bahkan di Jepang itu dari tahun 1800 pun sudah jalan. Nutrisi dan edukasi adalah dua komponen yang saling berkaitan. Jika anak-anak Indonesia hadir ke sekolah tanpa nutrisi yang baik, dia nggak akan mampu mendapatkan edukasi yang baik. Kalau tidak bisa dapat edukasi yang baik, maka kedepannya dia nggak bisa mendapatkan gaji yang baik. Kita harus ingat bahwa threshold menjadi negara maju untuk tahun 2024 ini adalah GDP per kapita sekitar 13.000. Nah, GDP per kapita 13.000 artinya gaji orang Indonesia setahun itu kira-kira 200 juta. Nah, pekerjaan apa tuh yang bisa dapat gaji 200 juta setahun? Yang pasti pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan skill. Kalau pekerjaannya tidak skill,
sulit untuk dapat gaji 200 juta setahun. Nah, disinilah peran pentingnya antara nutrisi dan juga edukasi. Nah, Indonesia selain memiliki populasi yang besar, kita juga punya potensi sumber daya alam yang besar. Kita punya lokasi yang disinari sinar matahari selama sepanjang tahun, ya. Nah, ini memang kita punya potensi menjadi protein dan juga carbohydrate provider untuk dunia. Dulu kita pernah menjadi protein dan carbohydrate providers ketika kita di zaman Belanda. Kita sangat banyak mengekspor pangan. Nah, dengan manajemen yang baik, saya yakin Indonesia bisa juga kembali menjadi eksportir pangan. Tapi memang perlu ada transformasi besar di sektor pangan kita. Jadi transformasi itu saya lihat ada dari 3 hal. Yang pertama, transformasi tata kelola perwilayahannya. Untuk kita bisa menghasilkan pangan dengan efektif, perlu kawasan-kawasan khusus dengan skala besar yang memang didesain, dipersiapkan untuk produksi pangan. Yang kedua, dari sisi produktivitasnya. Jadi yang sebelumnya pertanian itu skala kecil, memang kedepannya akan banyak pertanian, perikanan, perkebunan yang skala besar. Nah, yang ketiga adalah dari teknologinya, yang sebelumnya low tech nanti akan menjadi high tech. Nah, ini transformasi 3 hal ini harus terjadi di era Pak Prabowo dan Mas Gibran agar kita bisa kembali tidak hanya memenuhi kebutuhan protein, karbohidrat dan lemak dalam negeri, tapi juga menjadi eksportir pangan untuk menjadi lumbung pangan dunia. Untuk negara bisa berperan besar, negara perlu anggaran yang besar. Kita bisa lihat misalkan di negara-negara Eropa, rata-rata anggaran negaranya itu 30-40% dari ekonominya. Bahkan di Perancis anggaran negaranya sampai 45% dari ekonomi Perancis. Nah, untuk kita bisa punya anggaran negara yang besar, kita perlu penerimaan yang lebih besar. Ya, saat ini anggaran negara Indonesia itu sekitar 15% dari ekonomi Indonesia, di mana penerimaan negara itu hanya 12%. Artinya kita harus ada defisit sekitar 2%-an untuk membiayai berbagai macam program pemerintah. Nah, kita harus memisahkan antara penerimaan negara juga penerimaan pajak. Karena penerimaan negara terdiri dari penerimaan pajak dan juga penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Pak Prabowo dan Mas Gibran punya target di akhir masa pemerintahannya penerimaan negara akan naik dari 12% ke 23%. Nah, ini akan didrive lebih banyak oleh penerimaan negara bukan pajak. Kita bisa lihat sebagai contoh. Di negara Qatar, mereka penerimaan negaranya tinggi, tapi penerimaan pajaknya mendekati 0. Nah, karena hampir semua penerimaan negara di Qatar itu adalah dari sumber daya alamnya yang merupakan gas, dan itu masuknya sebagai PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Nah, ini sering ada miskonsepsi. Pak Prabowo selalu mengatakannya penerimaan negara bukan penerimaan pajak, ya. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau misalkan sekarang ada argumentasi ini PPN harus naik atau tidak, itu bukan menjadi fokusnya dari Pak Prabowo gitu untuk menaikkan PPN misalkan. Makanya itu menjadi opsi bagi Pak Prabowo untuk bisa diambil atau tidak diambil, tapi kita harus melihat potensi terbesar sebenarnya untuk penerimaan negara untuk naik adalah dari PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Nah, ini yang perlu kita lihat, mana yang kita bisa tarik PNBP-nya dengan lebih efektif. Nah, penarikan PNBP lebih efektif itu bisa dengan 2 cara. Yang pertama adalah kita harus melakukan natural resource accounting dengan lebih baik. Jadi kita perlu memastikan berapa banyak sih sebenarnya sumber daya alam kita yang diambil dan dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi di dalam negeri. Misalkan jangan sampai kita menarik PNBP untuk 10 juta ton tapi ternyata dimanfaatkannya 15 juta ton. Nah, oleh karena itu sebagai contoh di era Presiden Jokowi ini telah terbit peraturan pemerintah tentang penangkapan ikan terukur. Karena penangkapan ikan itu juga adalah
sumber daya alam Indonesia. Ikan yang ada di laut Indonesia adalah milik negara. Seperti halnya natural resource lainnya yang ditetapkan di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Isi bumi air Indonesia adalah milik negara Indonesia. Nah, dengan penangkapan ikan terukur diharapkan negara ini bisa lebih tahu berapa banyak ikan yang diambil dan menetapkan PNBP yang sesuai dengan jumlah ikan yang diambil. Nah, itu adalah salah satu cara dari berbagai jurus penerimaan negara yang dimiliki oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Indonesia sudah bernegara selama 70-an tahun. Bukan waktu yang pendek, tapi dibandingkan negara-negara lain yang sudah lebih maju daripada kita, itu adalah waktu yang muda ya. Sebagai contoh, Amerika sudah bernegara lebih dari 250 tahun. Kalau nggak salah tahun ini mereka merayakan hari kemerdekaan ke-270 sekian. Nah, kita harus belajar dari pengalaman negara-negara yang sudah jauh lebih panjang dan lebih sukses bernegara dibandingkan dengan kita. Salah satu cara yang biasa dilakukan oleh para pengambil kebijakan kita adalah dengan melakukan studi banding ke berbagai negara untuk melihat kebijakan apa yang bekerja dan tidak bekerja di negara tersebut. Harusnya kita pergi ke negara yang GDP per kapitanya sudah lebih maju daripada kita supaya kita belajar apa yang berhasil mereka lakukan. Dengan generative AI, kita bisa mempersingkat dan mempercepat proses belajar tersebut. Ini saya buktikan di buku 100 ide untuk Presiden dan DPR baru, di mana saya menanyakan kepada 2 generative AI, waktu itu saya pakai ChatGPT dan juga pakai Google AI, pertanyaan yang sangat simpel. Apa yang akan mereka lakukan? Apa yang AI akan lakukan jika mereka mendapat kesempatan menjadi presiden dan menjadi anggota DPR di Indonesia? Jawabannya cukup mencengangkan. Jadi mereka bisa memberikan contoh-contoh kebijakan yang sudah terbukti sukses di luar negeri, yang relevan buat Indonesia, tapi belum dijalankan oleh pemerintah Republik Indonesia. Sebagai contoh, Singapura memiliki angka harapan hidup yang kurang lebih sama dengan kita, sekitar 60-an tahun, 20 tahun yang lalu. Tapi hari ini Singapura adalah negara dengan angka harapan hidup tertinggi di dunia di 83 tahun. Apa rahasianya? Ternyata rahasianya adalah pemerintah membangun infrastruktur yang tepat untuk membuat rakyat Singapura banyak berjalan kaki setiap hari. Jadi rata-rata orang Singapura itu berjalan sekitar 6 kilo setiap hari, di mana orang Jakarta sebagai perbandingan rata-rata jalan itu sekitar 1 kilo atau kurang setiap hari. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah Singapura? Nah, ini ditemukan oleh AI, mereka membangun ratusan kilometer trotoar berpeneduh atau covered walkway. Kenapa? Karena iklim di Singapura mirip dengan iklim di Jakarta atau di kota-kota lain di Indonesia. Sering panas, sering hujan. Orang itu biasanya nggak mau jalan di luar kalau kepanasan atau kehujanan. Ya udah mereka bangun covered walkway atau trotoar berpeneduh. Hari ini sudah lebih dari 300 km trotoar berpeneduh yang ada di Singapura. Trotoar berpeneduh ini menyambungkan pusat-pusat berkegiatan seperti sekolah, mal, kantor dengan pusat-pusat transportasi seperti stasiun bis, stasiun MRT, tempat tunggu taksi dan lain sebagainya. Sebuah kebijakan yang sangat sederhana tapi belum dikerjakan secara masif di Republik Indonesia. Nah, selain itu ada kebijakan-kebijakan lain yang di-highlight oleh AI yang mungkin bisa dikerjakan oleh pemerintahan ke depan. Sebagian sudah diadopsi oleh Pak Prabowo dalam buku visi misinya yang bisa diunduh di prabowogibran2.id. Misalkan sebagai contoh, makan siang dan susu gratis adalah salah satu kebijakan yang di-highlight oleh kedua AI untuk dijalankan di Indonesia karena sudah terbukti dampaknya sangat baik. Baik itu dampak secara ekonomi karena makan siang dan susu gratis akan menghidupkan ekonomi lokal, tapi juga dampak jangka panjangnya bagi anak-anak yang menerima makan bergizi gratis di sekolah. Ada lagi kebijakan yang
di-highlight oleh AI, salah satunya adalah pendidikan tinggi gratis. Nah, di berbagai negara, pendidikan tinggi gratis benar-benar menjadi sarana untuk meningkatkan mobilitas sosial bagi masyarakat yang berpendapatan menengah ke bawah bisa naik menjadi masyarakat berpendapatan tinggi. Ketika pendidikan tinggi itu mahal, maka kesempatan masyarakat menengah ke bawah mendapatkan pekerjaan yang bergaji bagus itu semakin sedikit. Padahal tadi tujuan kita sekarang bernegara adalah kita ngejar status negara berpendapatan tinggi. Negara berpendapatan tinggi artinya kalau per hari ini pendapatan rakyat Indonesia rata-rata harus di $13.000 setahun. Kalau di tahun 2045 angkanya di $30.000 setahun. Artinya di 2045 rata-rata gaji orang Indonesia tuh harus 450 juta setahun. Nah, kebayangkan pekerjaan seperti apa yang memungkinkan kita punya gaji 500 000 setahun. Pasti pekerjaannya membutuhkan kualifikasi yang tinggi juga. Gitu. Makanya pendidikan tinggi gratis itu sangat penting. Berikutnya kebijakan di buku 100 ide untuk DPR dan Presiden baru yang menurut saya juga penting adalah soal kesiapan untuk menikah. Jadi di beberapa negara seperti di Singapura itu ada ujiannya. Ketika kita mau menikah kita harus lulus ujian dulu. Yang diuji apa aja? Biasanya ada 3 aspek. Yang pertama diuji soal komunikasi antar pasangan. Yang kedua resolusi konflik, penting. Yang ketiga adalah manajemen keuangan rumah tangga. Nah, seringkali masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan itu bukan karena pendapatannya kurang, tapi karena kemampuan memanage keuangan rumah tangganya yang tidak baik. Sebagai contoh, tidak mampu melakukan prioritisasi. Misalkan uang yang harusnya dikeluarkan untuk susu anak karena itu penting bagi investasi anak tersebut dan uang yang harusnya keluar untuk misalkan biaya pendidikan dipakai untuk rokok, sebuah kebutuhan jangka pendek. Nah, ini menjadi sangat penting yang namanya premarital education atau kita memberikan konseling bagi mereka yang mau menikah agar bisa menguasai dan mengelola keuangan mereka dengan baik. Nah, mungkin selengkapnya bisa dibaca di buku 100 ide untuk Presiden dan DPR baru yang bisa diunduh gratis dari Instagram saya. Pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran saya yakin akan menjadi kesempatan yang besar bagi anak-anak muda Indonesia untuk berkiprah. Tapi kesempatan itu harus direbut, bukan ditunggu. Anak-anak muda Indonesia harus berlari ke garis start. Artinya harus menyiapkan diri untuk bisa meraih kesempatan itu. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama harus memiliki kapabilitas. Jadi jika kamu masih punya kesempatan untuk sekolah, sekolahlah. Raihlah ilmu setinggi-tingginya. Jangan takut untuk mendaftar ke sekolah terbaik di dunia. Jangan takut untuk mendaftar sekolah terbaik di dunia. Karena misalkan di pengalaman saya, mayoritas orang itu tidak masuk Oxford bukan karena gagal saat wawancara, tapi tidak berani mendaftar. Itu nomor 1. Nomor 2, anak muda Indonesia harus memiliki integritas yang baik. Nah, ini artinya harus banyak menerjunkan diri dalam berbagai kegiatan yang mungkin integritasmu akan di-challenge. Nah, semakin banyak integritasmu di-challenge dan semakin kamu sering bisa menunjukkan bahwa kamu orang yang berintegritas, maka kemungkinanmu untuk naik ke panggung yang lebih tinggi, mendapatkan tanggung jawab yang lebih tinggi pasti akan lebih besar. Yang terakhir, anak muda Indonesia harus punya semangat dan keberanian. Nah, ini artinya keberanian untuk menjemput kesempatan. Tadi kembali, kesempatan itu tidak akan datang ke kamu kalau tidak direbut, ya. Jadi harus punya sense
Di mana ada kesempatan, di situ kamu harus punya kegigihan untuk mengejar dan merebut kesempatan.